Halo pageant lovers Indonesia, especially in West Java. Bertemu lagi bersama saya Ilham di segmen Bincang-Bincang Bintang di YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendirian lagi, saya juga ditemani oleh salah satu wanita cantik yang kemarin juga ikut serta berkompetisi di Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Please welcome Nabila Siswara. Hai. Hai. Sampurasun, Akang Teteh sadayana. Oke. Halo Nabila, kumaha damang? Alhamdulillah, kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, Nabila ini jadi kemarin mendapatkan predikat sebagai the first runner up Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. Bagaimana sih perasaannya? Yang pertama, first of all, yang pasti beyond my expectation. Karena kan dengan preparation yang sangat short, kayak only around 2 months preparationnya. Tapi alhamdulillah support dari teman-teman di belakang itu selalu kasih aku motivasi dan kepercayaan gitu. Berikut juga pada saat kompetisi kan lagi ada duka juga, Bener. Tapi untungnya dari aku kan ditinggalkan, buat yang belum tahu, aku ditinggalkan sama adikku tercinta. Betul. Satu-satunya. Tapi beberapa hari hari sebelum karantina 2 apa 3 hari? 3 ya? 3 hari Jumat. Hari dia Jumat. meninggalinnya. Jumat, Sabtu, 4 hari lah ya. 4 hari sebelum karantina tuh jadi Nabila sempat ditinggalkan oleh adik tercintanya dan itu ya siapa sih yang akan membayangkan seperti itu, dan tapi Nabila tetap memutuskan untuk running join the competition. Luar biasa sekali. Mohon doanya ya untuk adik aku. Oke, jadi pada saat memang kita back dulu sedikit ya mungkin. Pada saat dapat kabar duka seperti itu kan pasti Nabila juga lagi masa-masanya preparation dong ya. Itu pasti shock banget kan? Banget. Jadi kejadiannya juga diberitakan tuh, dapat beritanya tuh ketika masih kerja. Karena aku juga memang during the preparation for MMB itu memang full time worker from 9 to 6 gitu. Jadi memang on weekday itu aku pasti bekerja, dan on weekend aku full time kayak untuk fully prepare gitu. Dan posisinya ketika dapat berita itu tuh lagi kerja juga. Jadi bener-bener siang dapat berita itu, ya udah langsung berangkat ke Bandung. Oh my god, luar biasa ya pasti. At least karena aku sendiri pun pada saat itu sempat cemas juga, sempat kayak apakah Nabila akan running the competition atau misalnya tidak. Tapi waktu itu aku coba komunikasikan juga sama timnya Nabila, katanya dia akan tetap running karena memang adiknya sendiri pun sangat support sekali Nabila untuk join the competition ini. Jadi luar biasa sekali bisa sampai berada di titik ini dengan kondisi yang nggak semua orang bisa kuat gitu pada saat itu ya. Luar biasa sekali. Oke, dan pada saat itu lanjut nih pas masuk ke masa karantina, berarti udah benar-benar matang untuk kuat banget kan ya menjalani karantina dengan kondisi yang belum seminggu gitu. To be very honest, kalau duka bahkan sampai hari ini atau bahkan nanti sampai aku meninggal pun, sampai kapanpun, kosongnya itu masih akan selalu terasa, masih akan selalu ada gitu. Tapi alhamdulillah adik meninggalkan kita semua dalam kondisi yang dia very very happy, terus kayak tidak membuat kita cemas atau gelisah sama sekali gitu. She's leaving us with so much good memories. That's why kita satu keluarga juga berusaha untuk tegar, karena kita nggak mau terus-terusan sedih. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita sedih terus, bawaannya tiap inget adik tuh kita sedih gitu bawaannya. Aku pengen kita bisa membiasakan rasa sakit dan kehilangan yang kita rasain, supaya nanti kalau misalnya kita ingat adik tuh kita hanya mengingat hal-hal baiknya, kenangan-kenangan baiknya, dan itu yang menjadikan motivasi juga. Karena sebelum aku join karantina sebenarnya aku udah mau mundur. To be very honest, karena posisinya tamu yang datang itu banyak mendoakan adik. Terus kan ketika tamu datang kan kita harus istilahnya menyambut, menceritakan kembali kayak personality Ade itu seperti apa gitu, betapa bubbly-nya dia, betapa dia cheerful, very kind, terus
always being honest and thoughtful gitu orangnya tuh. Dia tuh sangat super duper care, kayak aku menyampaikan kembali kebaikan-kebaikannya. Aku sempat ada kayak I think I will stop, I will focus on my family only gitu. Even for working, for reaching my dreams and etc. I think it's just enough. I think all I should do is only for my own family, untuk ayah sama ibu, karena satu-satunya kan sekarang gitu. But then temanku tuh nyampein katanya mimpiin adik. Kalau dari agamaku kan ketika dimimpiin itu memang betul orangnya, katanya. Ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan, dan pesannya itu baik, kayak minta kita untuk tegar. Karena dia udah ada di tempat yang baik, yang nyaman untuk dia. Dia cuman pengen didoain dan pengen kita ibadah gitu. Udah itu aja. Makanya akhirnya kita memutuskan kalau kita berhenti, kita nyerah, itu berarti kita nunjukin ke adik kalau kita tidak tangguh, kita tidak tegar gitu. Tinggalin dia. Aduh, gitu. It's okay, that's fine. Masih berat gitu. But in the end we decide to life must go on. Let's prove her that everything that she does to our family means something, means a lot gitu. Dia ngajarin kita untuk beribadah dengan baik, terus dia juga apa namanya istilahnya very cheerful gitu, very thoughtful, kayak we learn from her a lot gitu. That's why ya udah kita decide untuk kita harus tetap menjalani semuanya, termasuk juga kompetisi, karena terakhir adek itu masih voting Kak, voting. Dan itu kan kalau orang tua kan nggak ngerti cara voting ya. Betul. Itu dia tuh super duper helpful banget, kayak ayo siapa yang mau voting kakak, transfer ke adek, nanti ada transferin ke ininya, ke aplikasinya. Dia very thoughtful gitu. Dan itu juga yang bikin kita semakin tegar adalah semakin hari semakin banyak cerita-cerita baik tentang adek yang muncul. Jadi ya udah, aku juga udah ikhlas, cuman memang masih sedih aja gitu. Pasti. Karena sampai kapanpun pasti rasa kosong hampanya tuh pasti akan ada. Betul. Dan juga aku juga sempat lihat bahwa kalau ternyata adiknya dari Nabila ini juga dia ngajak teman-temannya untuk nonton ya, dan at least teman-temannya pun datang support. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi kayak aku sih nggak akan pernah bisa membayangkan berada di posisinya Nabila gitu. Jadi dia memang sangat kuat sekali dan sangat well prepared juga ya. Betul apa yang kata kamu bilang tadi, life must go on. Jadi memang harus terus berjalan dan masih banyak rintangan yang akan kamu hadapi di depannya. Seperti itu. Tapi now your condition much better kan? I feel so much better, karena yaitu each day semakin banyak cerita-cerita baik yang aku dengarkan gitu, dan support. Dan ketika aku memutuskan untuk maju juga selain karena adik gitu, karena keluarga, aku tuh ingat kalau yang memberikan aku support, kepercayaan dan motivasi itu nggak cuma dari keluarga, tapi juga dari banyak pihak di belakangku yang memang benar-benar fully believe aja ke aku. Kayak mulai dari preparation, kayak kalau teman-teman mungkin sering lihat ya, aku rajin ngupload konten. Jujur li ini Mah ya, aku tuh cuman bikin konten tuh on weekend, dan kita padetin timelinenya, kita bikin time frame, kita bikin timeline, terus kita bikin ya pokoknya konsepting segala macem, bikin sampai dibikin meeting itu only on weekend kita executionnya. Dan itu fully support by people around me that trust me, kayak bener-bener support aku di video, foto, makeup, hairdo, wardrobe. Itu aku benar-benar disupport, nggak yang aku harus cari bayar sana bayar sini gitu, enggak. Makanya aku berterima kasih banget sama orang-orang di belakangku, timku. Kalian juga rajin-rajin cek captionnya, karena aku pasti mention mereka di situ. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya sama aku, dan mereka ada alasan kenapa aku masih fighting sampai sekarang dan akan seterusnya, karena aku berharap mimpi aku nanti ketika tercapai itu juga nggak hanya mewujudkan untuk aku aja, tapi juga untuk mereka, bisa ngeboost mereka ke depannya gitu. Luar biasa. Dan Nabila ini juga salah satu finalis yang sangat well prepared sekali. Kalau kita lihat ya, teman-teman bisa lihat sekali di sosial medianya dia dan timnya itu memang sangat well prepared sekali. Jadi memang dia pantas mendapatkan predikat sebagai the first runner-up Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Baik, setelah malam kita udahan dulu nih sedih-sedihannya ya. Setelah malam final itu,
Jreng, diumumkanlah Nabila juga terpilih sebagai wild card. Salah satu wild card dari Kak Igun. Gimana tuh perasaannya? Jujur aku nggak ada nangis dari awal tuh. Aku pertama aku mau bilang makasih nih ya sama semua panitia, sama Momski terutama ya, yang udah mengeksekusi grand final. Itu menurut aku sama sekali tidak membuat tegang, sama sekali tidak membuat kita deg-degan. Itu benar-benar bikin aku enjoy banget di stage. Karena aku merasa everything is well prepared. Terus once aku masuk ke stage, itu I became someone else gitu. Kayak aku memang fully ready untuk presenting myself to West Java gitu, to West Java ya, karena skalanya masih Jawa Barat gitu. Terus pas kayak pengumuman top 6, top 3, itu aku masih belum nangis, belum bisa deg-degan segala macam. Tapi pas wildcard tuh aku jujur lemes banget, karena aku kayak expecting untuk kayak I hope I got this opportunity, karena emang dari tahun 2021 tuh aku kayak udah memperhatikan banget Kak Igun nih, kayak how he treat his queen gitu, how he prepared everything gitu, sampai waktu grand finalnya Miss Grand juga aku nonton kan ke Sentul gitu, memperhatikan itu gitu. Jadi aku memang bener-bener watching dan berharap aku dapat gitu. Dan ketika ada di announce wild card, jujur di situ aku nangis sih, sampai ada yang nge-record terus teriak begini, Nabila jangan nangis, katanya. So kayak ya tahan-tahan, make upnya nanti rusak. Kayak gitu. And now you got the opportunity kan ya. Luar biasa sekali. Dan pasti Nabila juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini ya kan. Jadi memang harus sangat di-prepare sekali. Kita balik ini dulu deh, balik mundur dulu deh ya. Sebelum Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, Nabila itu pernah join the same competition, pageant lainnya kah? Kalau disebut pageant industry, I don't think it's kind of similar. Tapi it's kind of similar, but not that similar. Karena aku tuh pernah join duta, pertama kali nyemplung tuh 2019. Aku join tuh Putra Putri Fakultas Ilmu Budaya di aku kampusnya di Universitas. Duta kampus ya, duta kampus. Iya, awalnya di situ. Terus awalnya kecemplung aja sih, karena aku sekretaris himpunan dan ada tuntutan semua jurusan tuh harus masukin satu pasang gitu. Udah deh aku masuk kayak gitu awalnya. Terus ternyata alhamdulillah rezeki aku juara 1 dimajukan ke universitasnya dong, lawan fakultas lain gitu. Nah dari situ aku nggak mau nih, nggak ada bekal sama sekali gitu. Terus kebetulan memang aku juga kan tinggalnya tuh pindah-pindah dari satu kota ke kota lain gitu. Makanya ada ambisi untuk kayak aku kayaknya mau coba deh duta daerah gitu. Makanya aku cobain duta daerah. Nah, nyobain duta daerah itu di Kabupaten Cianjur. Nah, alhamdulillahnya di Kabupaten Cianjur aku dapet first runner up juga. Nah, di situ mulai mempelajari, ternyata kurang lebih dutaan tuh seperti ini gitu. Nah, dari situ akhirnya udah maju ke Pajajaran, Universitas Pajajaran, Putra Putri juara 1 di situ. Aku pikir semuanya akan berhenti di situ, tapi ternyata opportunity semakin banyak. Kayak aku jadi moderator, pembicara, terus kayak pokoknya diundang-undang untuk jadi bintang tamu lah istilahnya gitu. Even modeling gitu untuk casting short movie kayak gitu tuh banyak banget opportunities dari situ gitu, kebuka pintunya. Dan sampai akhirnya majornya tuh ternyata aku dimajuin untuk mewakili Kabupaten Cianjur di Mojang Jajaka Jawa Barat. Maju lagi ke provinsi. Ternyata masih ada. Dan dari situ aku baru tuh ngelihat selama ini aku selalu kayak dapat harapan 3 kan gitu, Mojang harapan 3 di Jawa Barat. Aku di situ tuh masih motivasi aku tuh masih cuman sebatas mencari relasi, mencari pengalaman, mencari ilmu gitu. Tapi kok setelah beres Jabar kayaknya ada yang kurang gitu. Aku nggak punya jiwa kompetitif ternyata. Makanya aku mau coba ke nasional, representasiin West Java. Cuman pada saat itu karena fokusnya ke kerjaan dan belum merasa ada platform yang tepat, jadi aku stop dulu gitu. Sampai akhirnya MMBI buka, karena kan baru 2023 kan. Betul. Ini the first competition. The first competition. Ini this one is the second one. Jadi aku kayak
I have to try this one gitu. Oke, dan cocok ya. Alhamdulillah. Iya, ternyata. Jadi memang rata-rata yang join finalis kemarin juga beberapa sih mereka udah ada yang punya background kompetisi serupa ya. Jadi nggak polos-polos banget lah gitu, dan bisa dilihat sendiri memang semuanya hampir sangat-sangat kompetitif sekali ya kan. Iya. Tapi jadi seru guys, kita yang di lapangan seru menyaksikannya. Because in every single ladies di situ berkompetisi secara suportif, satu sama lain, dan in a good way juga gitu. Jadi bisa membuktikan bahwa kualitas wanita Jawa Barat tuh tidak bisa diragukan. Betul? Of course. Oke nih, selama mulai running dari karantina hingga sampai grand final, momen apa sih yang paling kamu suka gitu? Sangat memorable sekali. Jujur, kalau nggak salah the third days ya yang swimsuit competition Yes. Ya, jadi agak ada melo-melonya dikit sih. Jadi waktu swimsuit itu adalah tepat 7 hariannya adik aku dan ulang tahunnya ayah aku. Jadi it's kind of a mood swing for me. Kayak I woke up remembering my sister, my father, terus kayak aduh kangen mereka gitu. But somehow aku dikasih panggung pada saat itu kan. Momski prepare-nya bagus banget. Momski waktu itu prepare kayak cuman 40 cm. Runway Durjana itu ya kan? Jembatan Sirotol Mustaqim ini kayak gitu. Cuman I feel challenged karena aku pernah lihat salah satu competition. Aku nonton tuh kayak, wow ini berasa internasional gitu. Kayak aku rasanya kayak, wow challenge-nya bagus gitu. Dari situ mood aku keangkat lagi. Aku kayak, mood aku kayak, I have to do this. I have to present my best version. Kayak selama ini aku latihan catwalk, aku selama ini latihan stage act gitu. I should show it to the world gitu kan. Nah itu mood aku tuh naik lagi tuh, bagus lagi. Dan di situ aku kayak present walaupun ada kayak cacing ya guys, kayak cacing kepanasan, tapi gas aku happy, totally happy walaupun yang gimana ya gitu. Tapi aku benar-benar senang present. Terus sampai in the end after presenting ada deep interview. Nah di situ aku menampilkan lagi personaku yang lain, karena kan pas swimsuit aku personanya kayak yang cheerful, bubbly gitu, karena ya we should bisa menyesuaikan juga kan situasi kondisi gitu. Terus pas lagi deep interview aku bisa mengeluarkan lagi sisiku yang lain ke Momski dan juga ke Kak Densis, bahwa aku juga punya personality yang kayak aku juga bisa being serious karena aku juga punya target, I got dreams gitu, dan aku present ke mereka. Dan setelahnya ya udah seperti biasa kita latihan lagi. Jadi that day mood aku tuh kayak turun naik, dan aku merasa aku harus mengapresiasi diri aku karena in the end I could handle everything. At least for me it was terhandle dengan baik gitu. Itu sih kenangan yang akan sangat aku ingat tuh adalah ketika swimsuit competition itu. Tapi memang saat swimsuit competition itu kita juga sebagai tim sudah pasti itu akan jadi rangkaian acara yang sangat menyenangkan ya, karena kita nontonnya aja kayak seseru itu gitu, apalagi kalian yang memang menjalani kompetisi di sana, luar biasa sekali. Anyway, Nabila juga kan sekarang terpilih jadi salah satu wildcard untuk bisa berangkat ke nasional. Persiapannya sudah sejauh apa sih, mengingat ya kan nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024. At least awal karantina mungkin di awal Mei ya, jadi kita hanya punya waktu preparation kurang lebih 2 bulanan ini. Sudah sejauh mana nih? Jujurly lagi. Ya, tidak apa-apa. 1 minggu ini aku kayak take a rest kayak fully biasanya kan aku pulang kerja jam 6 jam 7 tuh aku langsung nge-gym, abis nge-gym latihan lagi catwalk, pulang tuh jam 12 jam 1. Iya, biasanya tuh selalu kayak gitu untuk weekday ya. Untuk weekend juga aku nggak di rumah. Nah kemarin tuh full seminggu aku kayak habisin waktu dengan keluarga, kita kayak ngobrol satu sama lain tentang apa yang kita rasakan, karena kan 1 minggu ke belakang itu kan berat banget untuk kita. Benar. Itu momen yang udah pasti kita tidak duga-duga, terus kita juga harus punya planning ke depannya mau kayak gimana nih gitu, untuk kita bertiga dan juga untuk adek gitu yang udah ninggalin kita gitu. Kita banyak berdialog sih untuk seminggu ini. Cuman teman-temanku tetap fully support, timku, terus sponsor-sponsor yang kemarin juga masih keep in touch sama aku. Mereka kayak telepon, tanya kabar, terus kayak nanya juga kayak nanti ke depannya mau kayak gimana, dan we are fully ready for next week. Itu
I will be coming back stronger. Jadi just wait. Harus karena meskipun wakil Jawa Barat ini nanti yang dikirim 5, kita pengennya tuh 5-5-nya bisa on top ya, bisa doing best in every challenge di sana juga gitu. Dan yang pasti biar wakil Jawa Barat tuh tidak dipandang sebelah mata ya sama kalian-kalian. Kita ingin menunjukkan bahwa wakil-wakil Jawa Barat yang kita kirim juga adalah wanita-wanita terbaik. Begitu rupanya ya. Oke. Anyway, apa sih yang ingin kamu sampaikan sama teman-teman, keluarga, support, orang-orang yang sudah support kamu sejauh ini sampai kamu bisa berada di titik ini? Silakan. Ntar tiri lagi tapi yaudah. First of all, I would like to say thank you so much for all the trust and then the support that you all has given to me. Dengan kondisi yang seperti sekarang, berat banget untuk aku dan keluarga, tapi kalian juga selalu hadir, memberikan aku begitu banyak kasih sayang, dan itu menjadi penguat untuk aku. Hopefully kedepannya kita bisa sama-sama saling bergandengan tangan untuk achieve our dreams, karena ini bukan my own dreams, this is our dreams. Karena once aku bisa step into that national stage, it's not only for me, but it's for us, gitu sih. Jadi semangat and stay true to be our own self. Everything, whatever happened to us, always being kind and always being positive. Just, jadilah orang baik. Itu aja. Oke, luar biasa sekali ya. Aduh, bincang-bincang bintang segmen ini cukup menguras emosi segala. Aduh, luar biasa sekali ya. Thank you so much Nabila sudah datang ke segmen bincang-bincang bintang pada season kali ini ya. Oke teman-teman, sudah lumayan ya kita berbincang ya, mengulik tentang seperti apa sih Nabila, keluarga dan lain sebagainya. Dan seperti inilah Nabila yang kita lihat selalu strong dan lain sebagainya. Ternyata dia juga sama seperti kita semua ya, dia juga manusia gitu. Jadi memang ada sisi mellownya dan lain sebagainya, dan it's fine gitu. Kita juga sama-sama manusia lah. Oke, baik, kita akhiri saja segmen bincang-bincang bintang di YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Jangan lupa kalian harus follow seluruh sosial medianya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, di subscribe, di like, di share, di komen juga. Biar kalian tidak ketinggalan berbagai informasi menarik, kegiatan-kegiatan menarik kita, karena semuanya akan kita share di seluruh sosial medianya kita. Saya Ilham Maulana, ditemani Nabila Apilasi Suara. Kami pamit undur diri. Bye!